Terima kasih pemirsa. Jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com, saluran berita Pemersatu Indonesia pada hari ini Senin 19 Desember 2022 untuk mengulas berita menarik tentang Menko Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto sebut pemerintah telah salurkan program kredit usaha rakyat sebesar 335,29 triliun hingga Desember 2022. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita minum mineral dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa yang kami cintai dan banggakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah telah menyalurkan program kredit usaha rakyat sebesar 335,29 triliun hingga awal sampai dengan pertengahan Desember 2022. Erlangga mengatakan pelaksanaan kredit usaha rakyat pada tahun 2022 itu sudah mencapai 335,29 triliun dari total 379 triliun yang dialokasikan sampai dengan 15 Desember 2022, dan sektor produktifnya itu sudah mencapai dalam taraf relatif tinggi, yaitu sektor produksi sudah mencapai 56,5% dan perdagangannya 43,5%, ujar Airlangga Hartarto kepada wartawan di Kompleks Istana Negara pada hari Senin 19 Desember 2022 usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi. Erlangga merinci penyaluran kredit usaha rakyat untuk kategori super mikro, yaitu pemberian kredit di bawah 10 juta rupiah, telah mencapai 6,1 triliun yang terdiri dari 695.342 debitur atau penerima bantuan kredit. Kemudian, Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional itu melanjutkan untuk kelompok yang mikro, yakni dengan kategori pemberian pinjaman 10 sampai dengan 100 juta, yang merupakan kategori dengan capaian terbesar adalah sebesar 66,29% atau setara dengan 6,1 juta debitur dengan penyaluran hingga 231 triliun. Menurut Erlangga, adapun kredit usaha rakyat untuk usaha kecil dengan pinjaman dengan total 100 sampai 500 juta telah tercatat sebesar 31,95% debitur atau 452.674 nasabah dengan total penyaluran hingga 111,34 triliun. Jadi, rencana penyaluran kredit usaha rakyat ke depannya tentu untuk tahun 2023 suku bunga kembali ke 6% per tahun, kecuali kur mikro yang di bawah 10 juta rupiah tetap 6%. Kemudian kredit usaha rakyat produktif ditargetkan dari 54% meningkat ke 60%. Kemudian kredit usaha rakyat perdagangan diakumulasikan sebesar 200 juta rupiah, kata Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar itu. Lebih lanjut, Airlangga yang telah dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai capres pada 2024 mendatang itu mengetengahkan
bahwa pihaknya juga memberi catatan terhadap kelompok tani atau alat dan mesin pertanian yang akan diberikan dengan skema khusus, yaitu pemberian pinjaman antara 500 juta hingga 2 miliar rupiah dan diberikan bunga 3% tanpa ada agunan atau jaminan tambahan serta dengan down payment sebesar 10%. Kata Erlangga, jadi sesuai dengan arahan Presiden, maka kredit usaha rakyat untuk klaster ini akan didorong karena bagi perbankan itu tingkat risikonya lebih terukur sehingga seluruhnya yaitu pelaku usaha masuk di dalam ekosistem dengan produk yang mempunyai pasar yang jelas. Tutur Erlangga Hartarto kepada wartawan pada hari Senin 19 Desember 2022 yang dikutip dari bisnis.com. Pemirsa Satukan Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan. Pada kesempatan yang berbeda terkait dengan kelompok usaha kecil mikro yang telah memanfaatkan dan menerima program kredit usaha rakyat hingga pertengahan Desember, dalam berita bisnis.com pada hari ini Senin 19 Desember 2022 diberitakan juga bahwa Presiden Jokowi menyebutkan bahwa hingga Desember 2022 sebanyak 39,4 juta usaha kecil dan menengah telah memanfaatkan program kredit usaha rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya saat melakukan acara penyerahan kredit usaha rakyat klaster kecil di Istana Negara pada hari Senin 19 Desember 2022 sebagaimana diberitakan Satukan Indonesia.com yang dikutip dari bisnis.com. Jokowi pun menekankan bahwa usai melihat perkembangan tersebut, Presiden Jokowi berharap porsi kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah di perbankan dalam negeri dapat ditingkatkan hingga mencapai 30%. Selanjutnya, Jokowi memastikan pihaknya telah menjalankan roda pemerintahan yang berpihak pada kelompok usaha mikro dan kecil melalui kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkannya untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan agar pelaku UKM itu naik kelas dari usaha mikro kecil menjadi kelompok menengah dan kelompok menengah bisa menjadi kelompok usaha besar. Pinjaman kredit inilah yang akan mendorong ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Jadi jangan sampai ada pendapat yang mengatakan pemerintah tidak memperhatikan atau tidak mendorong kelompok mikro yang usahanya kecil-kecil. Pendapat itu keliru besar, ujar Presiden Jokowi di hadapan sejumlah direktur utama perbankan dan lembaga pembiayaan di Istana Negara pada hari Senin 19 Desember 2022. Pemirsa Satukan Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan. Mengenai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan bagi usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mendelegasikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membentuk ketentuan dan pedoman lebih lanjut tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil Menengah itu sendiri. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan, minum dulu biar tetap sehat dan segar. Pemirsa, jangan lupa like dan subscribe ya. Kita lanjutkan pemirsa.
guna melaksanakan amanat keputusan Presiden nomor 19 tahun 2015 tersebut, di mana dalam pasal 4 dalam Kepres tersebut mengatur bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian akan menerbitkan ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan daripada pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dan menengah. Dalam pasal 4 tersebut mengamanatkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dan menengah untuk membentuk peraturan lebih lanjut. Ketentuan dalam pasal 4 Kepres nomor 14 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kepres nomor 19 tahun 2015 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan. Pemirsa, satukan Indonesia.com yang kami cintai dan banggakan. Adapun kementerian lembaga yang menjadi anggota Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dan menengah dalam pasal 3 berbunyi, susunan keanggotaan Komite Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari ketua dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, anggota adalah terdiri dari 1 Menteri Keuangan, 2 Menteri Dalam Negeri, 3 Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 4 Menteri Perindustrian, 5 Menteri Perdagangan, 6 Menteri Pertanian, 7 Menteri Kelautan dan Perikanan, 8 Menteri Tenaga Kerja, 9 Menteri Badan Usaha Milik Negara, 10 Sekretaris Kabinet, 11 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 12 Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Adapun sekretaris adalah dijabat oleh Deputi Bidang Koordinator Ekonomi, Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemirsa, ketentuan dalam pasal 4 Keputusan Presiden nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana telah diubah dengan Kepres nomor 19 tahun 2015 tentang perubahan atas Kepres nomor 14 tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil dan menengah telah didelegasikan dengan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan untuk usaha kecil, mikro dan menengah mengenai pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Guna melaksanakan amanat ketentuan pasal 4 Keputusan Presiden nomor 14 tahun 2015 tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto dengan sigap dan responsif terhadap situasi pandemi COVID-19 telah menerbitkan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 6 tahun 2020 tentang perlakuan khusus kredit usaha rakyat pada masa pandemi coronavirus disaster 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir nomor peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 6 tahun 2020 tentang perlakuan khusus kredit usaha rakyat pada masa pandemi coronavirus disaster 2019. Selanjutnya, guna merespon dan menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 6 tahun 2020 tentang perlakuan khusus bagi penerima kredit usaha rakyat terdampak pandemi coronavirus disaster 2019 tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 tahun 2020, nomor 16 tahun 2020, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 19 tahun 2020. Pemirsa yang kami cintai dan banggakan,
Kita cukupkan ulasan berita kita hari ini tentang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebut pemerintah telah salurkan program kredit usaha rakyat sebesar 335,29 triliun hingga pertengahan Desember 2020. Kiranya kredit usaha rakyat yang telah diterima oleh kelompok usaha mikro, kecil dan menengah serta kelompok usaha rakyat kecil lainnya yang telah menikmati dan memanfaatkan dana KUR tersebut bermanfaat secara tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. Tentunya pemirsa, rakyat yang telah menerima dana kredit usaha rakyat tersebut bersyukur kepada pemerintahan Jokowi melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian dan Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah bekerja keras untuk menjaga stabilitas perekonomian rakyat Indonesia selama masa pandemi COVID-19 yang secara perlahan kita nikmati dan ikhtiarkan kondisi perekonomian kita semakin membaik. Saya, Marulito Silaban, undur diri dari hadapan Bapak Ibu pemirsa satukanindonesia.com. Salam sehat, tetap semangat, salam persatuan. Satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Sebelum berakhir, pemirsa, jangan lupa like dan subscribe. Kita minum mineral dulu. Terima kasih.